Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Coba lagi di channel Rahmat Armunoni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat berbincangkan, yaitu sikap politik PDIP yang tidak berkoalisi dengan pendukung antitesis Pak Jokowi. Dan ini memang mempertegas ya posisi dari PDIP sebagai the ruling party, partai penguasa, dan sekaligus untuk menegaskan ya arah politik ke depan dalam kontestasi Pilpres 2024, termasuk untuk masalah koalisi partai yang tentu saja PDIP ya memasang ya syarat khusus ya yang tentu saja tidak berkoalisi dengan pendukung antitesa Pak Jokowi. Ini sesuai yang dilansir oleh politikermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, PDI Perjuangan memastikan hanya membuka ruang koalisi untuk partai politik lain yang memenuhi syarat khusus. Nah, syarat khususnya apa ya? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menegaskan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini tidak akan berkoalisi dengan partai politik antitesa Presiden Joko Widodo. Kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS, koalisi perubahan yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain yang mendorong semangat gotong royong, ucap Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Hasto mengatakan banyak faktor yang menjadi pertimbangan PDIP tak mau berkoalisi dengan koalisi perubahan. Salah satu indikatornya karena koalisi tersebut mendukung sosok antitesa Jokowi, yakni Anies Baswedan. Karena kita lihat dari Jakarta, era Gubernur Anies Baswedan tidak ada kesinambungan dengan pemerintah pusat. Ini Mas Jarod, mantan Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies, saksinya. Mana ada kesinambungan? Dari gubernur saja sudah antitesa, imbuhnya. Menurutnya, banyak kebijakan Presiden Jokowi tidak dilanjuti Anies Baswedan saat masih menjabat gubernur, apalagi jika Anies menjadi presiden 2024. Maka Hasto khawatir kebijakan era Jokowi tidak akan dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang kecil tutupnya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan kebijakan politik dari PDIP yang tidak akan berkoalisi dengan pendukung antitesa Pak Jokowi ya. Jadi ini memang sedari awal ya, ketika seseorang itu sudah tidak atau antitesa ya, apapun itu yang baik ya menurut kepentingan rakyat, bahkan kalau tidak sesuai dengan kelompok ataupun keinginan partainya, maka itu akan tertolak, padahal itu sama-sama untuk memenuhi kepentingan rakyat. Nah, ini juga disampaikan oleh Hasto Kristianto ya, Sekjen PDIP, yang juga memastikan ya tetap membuka peluang koalisi ya. Karena kita ketahui dalam kontestasi Pilpres 2024 ya, partai juga butuh dukungan dari partai yang lain ya, untuk tidak hanya dalam kontestasi tapi juga tujuannya memenangkan kontestasi ya, menjadi partai pemenang ya, sekaligus untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Dan saat ini memang PDIP ya belum secara resmi ya mendeklarasikan siapa yang akan diusung menjadi baca pres ya. Karena kita ketahui ya, masalahnya tentu saja karena elektabilitas Puan Maharani itu tidak moncer hingga saat ini ya. Kalau suaranya bisa elektabilitas naik ya dan moncer, pasti dari dulu sudah akan sangat mudah untuk dideklarasikan ya. Tetapi kita ketahui hingga saat ini elektabilitasnya ya segitu-segitu aja gitu ya. Dan bagaimana dengan Ganjar? Nah, Ganjar memang kader PDIP ya, tetapi keinginan Teguh Umar tentu saja tidak ingin ya jatuh di lubang dua kali ya, setelah mendeklarasikan menunjuk Presiden Jokowi dan sebagai presiden ya. Tentu saja ada banyak kepentingan atau keinginan dari PDIP yang tidak diakomodasi ya. Itu bisa dilihat ya ketika Pak Jokowi ya ketemu dua kali dengan Presiden
ketumnya yaitu Megawati ya, pada saat di Rakornas kalau nggak salah ya, terlihat seperti ya dalam tanda kutip ketua PP memarahi siswa muridnya gitu ya. Pun juga pada HUT PDIP yang ke-50 terlihat tegas bahwasanya ketua umum Megawati ya bersikap tegas untuk tidak ataupun tidak berkompromi terhadap isu panas tentang penundaan pemilu ya. Dan disampaikan pula ya bahwasanya menyinggung ya Presiden Jokowi kalau tidak ada PDIP ya, kasihan deh. Nah, terlihat jelas bahwasanya statement dan juga gestur dari ketua umumnya terhadap Megawati itu ada ketidakpuasan ya. Padahal pada awal deklarasi ataupun penunjukan Jokowi sebagai presiden itu banyak diharapkan ya akan bisa ya memenuhi keinginan dan mengakomodasi kepentingan PDIP ya. Nah, tentu saja loyalitas itu terlihat tidak begitu baik ya ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Itu dilihat dari statement Megawati. Nah, bagaimana dengan Ganjar? Nah, Ganjar ini ya tentu saja bukan dari Teras Soekarno ya. Keinginan dari ketua umum tentu saja ingin terus melanjutkan Teras Soekarno sebagai presiden ya selanjutnya, tetapi ya harus bisa dipahami bahwasanya ada hal yang tidak bisa berjalan mulus, yaitu anaknya yaitu Puan Maharani yang kadang-kadang menjadi akan dideklarasikan ya hingga saat ini ya elektabilitasnya ya tidak naik-naik. Memang ada kendala ya dalam hal komunikasi ya, kemudian dalam hal ketika menjadi pejabat publik dan saat ini menjadi ketua DPR ya, banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang suka tidak suka harus diakui ya, banyak tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. Dan bagaimana untuk bersikap kepada rakyat juga sangat kaku ya. Dilihat ketika mencoba dalam tanda kutip ya pencitraan ya, ketika menanam padi itu juga terbalik ya. Kemudian ketika menyebar kaos kepada para pendukungnya kepada orang-orang ya juga terlihat kurang begitu ikhlas gitu ya. Nah, saat ini itu yang suka atau tidak suka ya, elektabilitas Puan ya bisa kita lihat ya tidak pernah disebut menjadi posisi 1 sampai 3 karena hanya 1 sampai 3 saja yang terus moncer, yaitu Anies, kemudian Ganjar dan Prabowo ya. Dan hingga saat ini kalau dipaksakan sepertinya ya tidak sampai akhir ya, nanti waktu pendaftaran presiden tidak akan bisa naik-naik. Nah, ada di satu sisi ya PDIP pastilah ya pengen memajukan orangnya sendiri sebagai baca pres ya. Apakah nanti kondisinya sama seperti ketika Presiden Jokowi ya diumumkan at the last minute ya dengan mendeklarasikan Ganjar Pranowo, yang itu tentu saja menambah kembali ya kekecewaan ya terkait loyalitas dari Ganjar yang cenderung kepada istana daripada ke Teguh Umar. Ada tentu saja alternatif yang lain ya, kalaupun tidak Ganjar, bisa juga mencoba menggandengkan Puan dengan Prabowo ya, berarti koalisi dengan Gerindra, Prabowo sebagai baca pres, kemudian baca wapresnya Puan. Dan ini tentu saja sudah masuk akal ya, karena sudah mengakomodasi kepentingan PDIP ya, terutama Teras Soekarno yang bisa dimajukan dan bisa juga magang ya, nantinya mempunyai kesempatan untuk
menaikkan elektabilitas Puan. Tetapi apakah itu bisa terjadi, ya itu pasti akan dicoba oleh PDIP. Dan saat ini arah politik ke depan untuk PDIP tentu saja ini hanya mempertegas ya bahwasanya koalisi itu tetap dibuka, dan koalisi itu tentu saja tidak terbuka untuk partai yang antitesis ya terhadap Presiden Jokowi. Ya, saat ini ya partai yang antitesis atau kita bilang oposisi ya cuma dua ya sebenarnya awalnya itu, yaitu Demokrat dan PKS. Nasdem juga at the last moment ya akhirnya bisa bergabung ya menjadi koalisi perubahan yang tidak bisa disebut sebagai oposisi karena memakai politik dua kaki. Satu kakinya di koalisi perubahan ya, satu kakinya masih menepak di istana. Dan saat ini memang yang masih bisa dijajaki berkoalisi tentu saja KIB ya. KIB itu kepanjangan tangan dari istana, dan ini bisa jadi penjajakan dari PDIP yang bisa dicoba untuk dilakukan oleh PDIP. KIB bisa kemudian KIR ya, Koalisi Indonesia Raya, yang nantinya tentu saja akan memperkuat ya PDIP dan koalisi yang digandeng oleh PDIP itu sendiri. Dan saat ini apa yang disampaikan oleh Hasto ya adalah tentang kebijakan-kebijakan politik koalisi yang tidak akan dibuka oleh partai yang antitesa kepada Presiden Jokowi. Padahal kalau kita melihat kepentingan rakyat ya harus dijelaskan ya. Hasto mengatakan banyak faktor yang menjadi pertimbangan ya. Salah satunya indikatornya koalisi tersebut mendukung sosok antitesa Jokowi, yakni Anies Baswedan. Menurutnya banyak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak dilanjutkan Anies Baswedan saat menjabat gubernur. Ya, nah ini juga patut dipertanyakan kebijakan seperti apa. Ya, kalau kita flashback ke belakang ketika Anies masih menjadi gubernur, pun juga saat ini ya memang apa yang disampaikan oleh Anies ya masuk rasional ya tentang bagaimana preferensi peserta yang akan preferensi baca pres yang akan dipilih oleh rakyat, yaitu jangan mendahulukan visi misi karena visi misi itu bisa dibuat, tetapi lebih condong kepada rekam jejak yang bisa menilai seseorang itu dari kerja-kerja sebelumnya. Nah saat ini so far ya kita ketahui Anies ya kurang lebih bisa memberikan keyakinan bagi publik untuk melakukan perubahan ya melalui rekam jejaknya ketika menjadi gubernur ya. Banyak kepentingan yang diakomodasi oleh Anies ya, tentu saja masih juga ada kepentingan yang belum tidak tersampaikan, tetapi itu wajar karena setiap orang ya mempunyai kelebihan dan kekurangan, termasuk juga dalam memerintah, termasuk juga Anies ya, yang itu juga terus disampaikan kepada Anies bahwasanya rekam jejak itu penting. Ketika rekam jejak itu baik ya, itu menjadi preferensi yang bisa dijadikan alternatif bagi pemilih ya untuk melakukan pilihan terutama di kontestasi Pilpres 2024. Nah ini tentu saja ya sikap politik dari Hasto ya akan mempertegas ya PDIP sendiri yang kedepannya pasti akan berpikir keras ya, karena waktu ya kontestasi Pilpres ini tinggal beberapa bulan lagi sampai pendaftaran di Oktober 2023. Nah saat ini memang yang paling memungkinkan kalau ingin memaksakan memajukan orang PDIP untuk dalam kontestasi ya, misalnya Puan ya yang paling memungkinkan ya mendeklarasikannya ataupun menggandengkannya dengan Prabowo yang saat ini juga yang mempunyai ya elektabilitas moncer ya bagus, dan salah satu kompetitor Anies Baswedan ya di samping dengan Ganjar Pranowo ya. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo ya, masih banyak teka-teki
terkait nasib Ganjar Pranowo. Apakah Ganjar Pranowo akan out dari kontestasi Pilpres ya, ataukah nanti ada last minute ya, bisa dideklarasikan oleh PDIP ya, suka atau tidak suka, atau dideklarasikan oleh KIB. Jadi tetap kurang lebih ada 3 ya 3 orang kompetitor yang akan berjuang dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.